Halo semuanya, nama saya Megia Wijaya dengan NPM 2306215476 dari kelas C mata kuliah Pengantar Organisasi dan Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai sistem organisasi dan manajemen yang dapat diaplikasikan oleh fisioterapis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui tentang organisasi dan manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen memiliki beberapa fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses kegiatan dalam organisasi. Dengan manajemen yang baik, organisasi dapat mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, menentukan arah perkembangan organisasi tersebut, dan menjaga kelangsungan hidup organisasi. Manajemen membantu dalam mengoptimalkan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan waktu agar dapat digunakan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, peningkatan efisiensi operasi bisnis, meningkatkan kinerja karyawan, dan menghilangkan kendala dalam prosesnya. Tanpa manajemen yang baik, suatu organisasi atau perusahaan akan kehilangan arah dan sulit untuk berkembang. Untuk membangun sebuah organisasi diperlukan untuk membuat visi dan misi, membuat aturan, membuat struktur organisasi, merekrut sumber daya, menetapkan peran dan tanggung jawab, membuat rencana kerja, membangun profesionalisme, membangun budaya kerja, dan membangun komunikasi timbal balik. Untuk mencapai tujuan organisasi, perlu menyusun rencana yang memiliki manfaat untuk memberi arah, membantu dalam membaca peluang dan masalah, membantu dalam beradaptasi, mengalokasikan sumber daya secara tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah organisasi berjalan, perlu untuk dilakukan evaluasi untuk menilai apakah aktivitas yang telah dilakukan sesuai untuk mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Dalam suatu organisasi bisa terjadi konflik ketika ada pertentangan, ketidaksepakatan, ataupun ketidakcocokan di antara dua pihak ataupun lebih. Akibat dari perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, perbedaan cara pandang, dan ketidakjelasan tujuan. Untuk mengatasi konflik, perlu adanya manajemen konflik sebagai usaha untuk mencegah, mengurangi resiko, serta menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Namun, konflik bukan hanya memiliki dampak negatif atau destruktif bagi organisasi, tetapi juga memiliki dampak positif atau konstruktif. Konflik yang konstruktif dapat meningkatkan inovasi dan menguatkan hubungan antara pengurus organisasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sistem manajemen dan organisasi yang dapat diaplikasikan oleh fisioterapis. Profesi fisioterapi berkomitmen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan pelayanan yang profesional dan upaya terbaik dalam praktiknya. Hal tersebut merupakan tujuan. Terdapat beberapa aspek yang dapat diterapkan oleh fisioterapis. Yang pertama mengenai standar praktik profesi. IFI atau Ikatan Fisioterapis Indonesia sebagai lembaga penanggung jawab profesi memberikan dorongan dan dukungan melalui peraturan atau regulasi, penerbitan, dan penerapan standar praktik profesi fisioterapi. Yang kedua, mengenai sistem pelayanan. Fisioterapis perlu memahami sistem pelayanan kesehatan, termasuk bagaimana mengintegrasikan peran mereka dalam pelayanan tingkat pertama. Ini melibatkan koordinasi dengan tenaga medis lainnya, administrasi, dan manajemen pasien untuk meminimalisir terjadinya konflik. Yang ketiga, manajemen keuangan. Fisioterapis yang memiliki praktik mandiri atau bekerja di klinik perlu memahami manajemen keuangan. Ini termasuk pengelolaan biaya, pembayaran, dan pengeluaran. Yang keempat, mengenai manajemen waktu.
Efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan fisioterapi sangat penting. Fisioterapis harus mengatur jadwal dengan baik, mengoptimalkan waktu pemeriksaan, dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai. Yang kelima, mengenai manajemen sumber daya, termasuk pengelolaan peralatan fisioterapi, bahan, dan tenaga kerja. Fisioterapis perlu memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif. Yang keenam, terkait dengan kualitas pelayanan. Fisioterapis harus memastikan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi. Pemahaman mengenai semua hal tadi membantu fisioterapis dalam memberikan pelayanan yang optimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Contoh pengaplikasian manajemen organisasi pada klinik fisioterapis. Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan atau visi dan misi. Klinik fisioterapis memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan fisioterapi berkualitas tinggi kepada pasien dengan kondisi medis tertentu, seperti cedera olahraga, rehabilitasi, pasca operasi, atau masalah muskuloskeletal lainnya. Setelah memiliki tujuan yang jelas, maka selanjutnya adalah membuat struktur organisasi. Klinik memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala klinik yang bertanggung jawab atas pengelolaan klinik secara keseluruhan. Di bawahnya, ada tim fisioterapis yang dipimpin oleh seorang kepala fisioterapi atau supervisier klinis. Selain itu, terdapat staf administratif yang bertanggung jawab atas administrasi klinik seperti pendaftaran pasien, manajemen jadwal, dan administrasi keuangan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya. Klinik mengelola sumber daya manusia dengan merekrut fisioterapis yang berkualifikasi tinggi, staf administratif yang terampil, staf kebersihan, dan staf keamanan yang telaten. Pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan dengan memantau pengeluaran dan pendapatan klinik serta membuat anggaran untuk kegiatan operasional. Sumber daya fisik seperti peralatan fisioterapi dan fasilitas klinik lainnya dijaga dengan baik dan diperbarui sesuai kebutuhan. Kemudian ada perencanaan. Klinik merencanakan jadwal pelayanan fisioterapi untuk memastikan ketersediaan fisioterapis dan memenuhi kebutuhan pasien. Perencanaan juga melibatkan pengembangan program fisioterapi khusus untuk merespon kebutuhan pasien yang beragam. Strategi pemasaran seperti penggunaan media sosial atau kerjasama dengan dokter dan rumah sakit lokal juga direncanakan untuk menarik lebih banyak pasien. Setelah klinik beroperasi, beberapa waktu maka perlu diadakan evaluasi kerja. Klinik secara teratur melakukan evaluasi kinerja fisioterapis, staf administrasi, staf kebersihan, dan staf keamanan untuk memastikan bahwa standar pelayanan dipertahankan. Evaluasi dilakukan melalui umpan balik dari pasien, audit kualitas, dan tinjauan rutin oleh pemilik klinik. Selama klinik beroperasi, ada kemungkinan terjadinya konflik, maka perlu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Konflik yang mungkin terjadi misalnya konflik antar staf ketika terjadi perbedaan cara penanganan terhadap pasien, dan juga ada konflik antara pasien dengan staf administrasi saat proses pembayaran ataupun saat proses membuat janji dengan fisioterapis. Konflik antara fisioterapis dengan pasien yang bisa disebabkan akibat kesalahpahaman. Misalnya, fisioterapis memutuskan untuk melanjutkan terapi karena pasien dianggap masih memerlukan terapi tersebut. Namun, dari sudut pandang pasien merasa bahwa dirinya sudah sembuh dan tidak memerlukan untuk melakukan terapi lanjutan, ataupun bisa sebaliknya. Penyelesaian konflik harus dilaksanakan secara adil dan efektif. Ini mungkin melibatkan pertemuan mediasi, pelatihan komunikasi, atau melibatkan manajemen tingkat atas dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Yang harus diingat, penyelesaian konflik diusahakan untuk tidak merugikan satu pihak. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.